satu ya. Satu. Iya, ya. Mulai ya. Oh, itu satu. Itu ya. Satu orang satu. Satu orang satu ya. Iya. Satu orang satu. Takutnya nanti yang lain nggak bagi bagian. Jadi dari sana langsung ke sini ya. Ambil anak ya, biar nggak ngantri. Oke. Satu orang satu. Satu orang satu. Jamuan, Pak. Iya. Ada perjamuan pun. Iya. Ada. Bentar. Satu orang satu ya. Iya. Satu orang satu. Iya. Rotinya, Mbak? Udah ini. Udah. Ini. Iya. Wah, satu lagi. Oh. Ini belum. Udah. Satu orang satu. Satu orang. Satu orang enggak ya boleh. Satu. Satu orang satu. Satu ya. Iya, satu orang satu. Iya, nanti takut nggak kebagian. Bapak mau? Yang ke depan. Daripada dekat. Satu. Iya, satu orang satu. Ya, terima kasih banyak. Iya. Berjamuan. Iya. Iya. Siapa ini? Ada waktu. Siapa yang minum? Minum yang. Baru orang minum. Iya. Sudah? Salam dari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya. Satu orang satu. Enggak boleh double ini. Satu. Boleh ambil sini ya? Boleh? Saya bisa kasih di sini kali ya, taruh di sini ya. Buat spesial saya buat tim doa buat Pastor Anies, tim doa dari Belanda saya. Ya. Terima kasih. Ya.
sebentar kita akan ibadah 2S. Apa itu 2S? Selamat dan sehat. Ya. Tadi kita mau bikin 3S, cuma memang saya hindari istilah-istilah sukses dalam gereja. Jangan sampai kita menjadi seperti orang dunia. Tadi mau 3S, sehat ya, selamat pertama, sehat lalu sukses, tapi tidak 2S saja. Ya, karena kita adalah anak surgawi yang memerlukan apa ya, keselamatan dan kesehatan. Kalau sukses mah itu semuanya kefanaan sementara akan ditinggalkan. Jadi 2S saja. Nah makanya ini saudara tadi masuk dikasih perjamuan, ada roti dan cawan. Ya, saya pakai istilah cawan kenapa? Karena saya kalau live streaming pakai istilah anggur, nanti digoreng oleh orang-orang yang tidak percaya. Waduh, Pastor Andi bagi-bagi anggur, mabuk dong. Jadi Alkitab berkata cawan, ya, atasnya mengucapkan syukur itu menjadi pengingat akan Tuhan Yesus. Itu ya. Lalu juga, jadi orang yang ikut ibadah hari ini luar biasa banget loh. Semua menerima keselamatan, luar biasa. Saudara, umur panjang berapapun panjangnya, namanya kita meninggal pasti. Tapi lewat ibadah hari ini kita mendapat keselamatan. Dan ini adalah janji Tuhan. Yang kedua, sehat. Saya bagikan air putih biasa, air minum itu saya doakan biar semua engkau pulang atau bisa kasih orang yang sakit atau keluarga atau pasien. Lewat air putih biasa itu, lewat doa hamba Tuhan, air itu membawa kesembuhan di tubuh yang sakit. Saya doakan Bapak Ibu yang ada radang infeksi, penurunan fungsi ginjal, yang ada gangguan di tulang ekor, syaraf atau pembuluh darah bagian otak. Lewat pelayanan ini Bapak Ibu sekalian menerima keselamatan dan juga kesehatan. Semua sehat-sehatan, panjang umur. Sebelum saya sekarang memuji Tuhan, saya ini bergumul loh. Jadi saya mau cerita pergumulan saya. Kok hari itu mbak curhat? Iya, inilah pergumulan hamba Tuhan kasihan. Jadi gini, rencanakan sudah saya infokan 25 November bulan ini, artinya Sabtu depan akan diadakan ibadah lansia sekota Balikpapan. Pergumulan saya itu awalnya bubur Manado, kotek atau catering. Kalau catering pasti kan kita kasih terbaik, ada daging, ada rendang, ada ayam, ada macam-macam lah, ada buah gitu ya. Saya berpikir kalau saya kasih catering, nanti opa yang datang, nanti dia makan, naik tensinya, khususnya. Loh, jadi saya itu mikir sampai ke sana. Nanti kadang-kadang sekarang pulang-pulang, kenapa mereka ketarik semua ini? Gara-gara dari Geraha IHS pulang kok ketarik sini. Lalu akhirnya saya polling di live streaming, teman-teman bilang yang ikut udah bubur aja besar, bubur aja. Lalu orang Indonesia berkata, iya meskipun opa-opa, cuma kan sekali-sekali mau juga mereka makan yang culture yang enak-enak. Wah, bingung saya ini. Bubur atau catering, catering atau bubur. Akhirnya saya udah kita nanti tanggal 25 itu pagi jam 8 hari Sabtu akan ada ibadah lansia Kota Balikpapan. Nanti karena saya bingung kan, akhirnya kami siapkan bubur dan catering. Iya kan? Jadi pada Sabtu lagi Sabtu jadi udah gitu. Itu lansia loh ya, itu lansia. Nah udah kan, udah selesai. Nah kemarin, ini yang saya mau ceritakan di sini. Kemarin tiba-tiba satu bapak yang saya percaya dari Jakarta hubungi saya. Kemarin tengah malam saya angkat, akhirnya kontak tersambung siang kemarin. Dia berkata, ini kabar baik buat Samosir. Mana orang dari Samosir? Ada Samosir? Medan? Ada yang dari Medan? Atau Bali atau apa? Saya boleh tahu ini istilah-istilah ini. Yang bandaranya Silangit. Ya, saya boleh tahu ini. Jadi katanya tanggal 24 atau 26 itu di Samosir, tempat Danau Toba, akan diadakan kejurnas jet ski yang dihadiri ratusan peserta dan puluhan negara seluruh dunia yang rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Lalu
tanggal 25 tepat di sini. Jadi Bupati Samosir ini khusus terbang ke Jakarta untuk ketemu dengan orang yang saya percaya ini, untuk kontak ke saya. Dia berkata, saya datang sebagai Bupati Samosir, mewakili masyarakat Samosir dan sekitarnya, meminta kesediaan SRNI hamba Tuhan bisa pimpin kami doa tanggal 25 November hari Sabtu. Awalnya sih biasa-biasa aja, karena saya orang tidak suka GR, biasa-biasa aja, ya. Saya udah janji sini kan, tapi sekali udah berkata begini, ini yang acara di panggung yang sama, 25 kita minta SRNI doakan, yang hadir ribuan orang, tapi kalau bisa hamba Tuhan bersedia, kemungkinan dia katakan, kalau kemarin viral Indonesia full play Jakarta itu ramai. Dia berkata kalau hamba Tuhan datang di sana, kalah full play Jakarta, satu medan berkumpul dan toba untuk memuji Tuhan. Kalau dia berkata begini, mau sampaikan kepada beliau, datanglah, kiranya mampirlah ke Samosir, nanti pimpinlah kami doa dalam pertobatan. Inilah doa positif hatinya, bukan doa kesembuhan mereka minta, pimpinlah kami doa dalam pertobatan. Hatiku getar di sini, bukan masalah yang lain kan tuh. Saya cerita sama teman-teman dekat saya, sama Pak Pendeta, nggak bisa begitu loh, harus segala manusia. Iya, tahu. Tapi lalu tadi kemarin dari ajudan bupati, dari Kapolres Tebing Tinggi, WA, Pastor datang, tolong. Dari Jakarta tim beberapa ini tokoh-tokoh akan datang ke sana untuk mempersiapkan kalau saya mau datang. Saya diajari nanti Pastor lewat Jakarta aja, nggak usah turun di Medan, langsung di Bandar Silangit, itu baru kali itu istilahnya gitu. Daripada saya bilang, udah Pastor, nggak usah kalau Samosir, balikin, karena Pak Jokowi nanti ke balikin dulu katanya. Iya. Saya belum tahu kalau nanti tanggal 25 saya di sini ada, saya di sini. Kalau saya tidak ada, saya di sana. Tapi kalau saya sampai ke sana, saya belum tahu. Saya tidak mendahului, tapi pasti saya pribadi sudah menolak. Saya berkata tidak, 25 sudah di sini. Udah banyak yang daftar. Ya, saya juga menjaga kestabilan hati saya, netral hati saya, jangan sampai mentang-mentang ada Pak Presiden aja mau datang di sana. Saya jaga itu, jangan sampai kita jadi hamba Tuhan yang hati mumpung atau mau cari pansel sudah itu. Tapi saya berpikir lagi, jangan-jangan ada maksud Tuhan pertobatan jiwa-jiwa. Nah ini saya kumpulin hari ini. Gitu. Ya itu cerita sedikit, kiranya saudara-saudara juga bisa berdoa supaya hamba Tuhan ini hari-hari ini melangkah tidak salah dan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Ini bersama-sama saya kita untuk memuji Tuhan Yesus. Saya percaya apa yang kita doakan Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab kita. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di waktu yang tepat Tuhan Yesus jawab setiap doa. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Kami akan doa kepada-Mu lewat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua
Ya, buka maskernya, betul kan? Buka maskernya. Ya, oke. Bapak ini juga pernah datang ya, pada hari ini datang, terima kasih. Yang di belakang juga, ini Bapak, saya waktu lihat, saya boleh bersaksi Pak ya, nanti Bapak tolong Pak Ardi. Jadi saya ingat Bapak ini pernah datang dan pernah masuk video ke YouTube. Bapak ini kemarin bersaksi lumpuh berapa tahun Pak? 8 bulan. Sempat alami lumpuh 9 bulan. Terus apa yang Bapak mau saksikan waktu Bapak datang ibadah sini? Apa yang Bapak kok sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi? Kesaksian yang saya alami, kesaksian yang saya alami karena saya spontan. Jaga Tuhan Yesus melalui Pastor Andi Simon yang lumpuh total selama 9 bulan. Itu kesaksian yang pertama. Terus yang kedua, ya, saya datang lagi ke sini karena saya belum betul kena tenaga. Nah, yang kedua itu saya sudah itu yang saya dapat yang betul sempurna kesaksian Yesus diwujudkan lewat beliaunya sehingga saya sampai hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih. Bapak ini Saya dari Ulu Mahakam, cuma saya berdomisili di Kutai Kertanegara di Kecamatan Luajanan. Hulu Mahakam. Lompahanai. Tadi ada saya bawa 4 orang ke sini, makanya saya masuk ke sini lagi. Jadi kalau Bapak ini datang, katanya suka sekali bawa orang-orang dari Hulu Mahakam itu atau Wajaran sama Indah gitu ya. Iya, jadi saya sedang ada kesaksian Bapak ini. Saya mengulang sih, tapi untuk kesaksian lain ini langsung saya tahu. Saya lihat di video Pak ini cedera sebelah lumpuh dan Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Di sini saya rasa banyak ya yang juga punya pengalaman bagaimana sempat sakit dan Tuhan sembuhkan. Ada kan orang-orangnya yang sudah Tuhan sembuhkan sempat sakit, wah banyak yang Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus masih memberkati pelayanan ini karena ini semua pelayanan berkat Tuhan, betul-betul berkat Tuhan, betul-betul saya manusia berdosa yang berkat Tuhan. Banyak gereja yang bagus, tetapi saya merasakan ini tempat ini hamba Tuhannya biasa-biasa saja, banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, tapi Tuhan kasih kepercayaan. Itu aja sebetulnya. Saya nggak merasa lebih baik, lebih hebat dari orang Anda. Saya merasa biasa-biasa saja. Tapi Tuhan aja yang kasih kepercayaan itu. Saya juga tidak lebih baik, saya membantu mendoakan. Setelah doa, pulanglah dan kesaksian ini muncul. Sebetulnya mereka yang bersaksi sendiri, saya tidak paksa-paksa bersaksi. Mereka bersaksi, jadi saya mengulang aja. Saya pun bukan tipe orang yang suka habis doakan paksa naik untuk saksi, tidak. Bahkan kemarin ada satu ibu yang dia sudah 20 tahun kepalanya itu ada bunyi sakit, lalu akhirnya bulan didoakan, dia tidak pulang. Dia 1 minggu di sini tunggu apa? Tunggu kumat lagi apa tidak? Memang aneh-aneh memang ini orang-orang Indonesia. Ada yang bilang kesini saya sudah booking hotel atau penginapan 1 bulan besar. Ngapain? Katanya orang-orang cerita, toh itu manfaatnya 4 kali tepok baru bisa. Di tempat ini ibadah baru tok jam gitu. Ya sekali doakan pulang ada apa-apa. Balik ke gerejamu. Ya, tidak usah karena saya bukan tabib, bukan sisir, bukan dukun, bukan dokter. Yang kresek 4 kali 1 baru bercoba. Tidak, saya doakan pulanglah. Kiranya Tuhan menyembuhkan engkau total dan memberkati engkau panjang umur dan mati hidup di kesaksian. Itu saja. Jadi kesaksian itu satu ibu, siapa namanya lupa saya. Dia setelah didoakan, katanya dia tidak sakit kepalanya. Dia seminggu tunggu,
baru dia mau pulang, dia mau tunggu seminggu, ternyata seminggu datang lagi udah nggak sakit. Dia datang ke sini sebetulnya hanya untuk ucap terima kasih sudah sembuh. Itu di video, tapi baru kira-kira berapa hari lalu dia cek pribadi saya, saya baru tahu detail ini, minta maaf, saya baru berani cek sekarang setelah 1 bulan. Kenapa? Dia berkata, setelah 1 bulan saya tunggu sakitku tidak kembali lagi, maka saya bersaksi hari ini saya sudah sehat 1 bulan. Jadi 1 minggu dia tunggu di sini, 1 bulan dia pulang ke daerahnya, dia tunggu lagi. Baru 1 bulan sudah tidak kumat lagi, kalau dia cerita sama saya pribadi. Setelah 1 bulan sudah tunggu dan tidak kumat lagi. Terima kasih, itu ceritanya. Baik, sekarang saya ajak saudara-saudara untuk di time for Bible dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mau ajak kita melihat firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. 2 Raja pasal 20 ayat 1 dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara di depannya saya bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, sakit parah. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir. Ini sedang mau kasih wasiat. Tak bisa mengerti? Sakit hampir mati berarti sakitnya kritis atau sakitnya sudah parah. Atau bahasanya kita bahasa Makassar berkata, hanya wah apa lagi? Sudah tidak harapan. Dan disuruh sampaikan wasiat pesan-pesan terakhir. Lalu akhirnya disampaikan pada keluarganya, sampaikan engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tidak sembuh lagi. Mungkin dokter tadi udah vonis, udah drop, tensi tekanan darah udah turun. Tapi yang 2 dikatakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian Hizkia menangis dengan sangat. Tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba firman Tuhan datang kepadanya. Ayat 5, baliklah katakan pada Hizkia, Raja umatku, firman Tuhan, Elohim Daud bapa leluhurmu telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Tuhan menjawab doa. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan ibadah. Sakit hampir mati, dia berdoa. Tuhan suruh datang ibadah. Tapi jangan tunggu sakit buat ibadah. Kalau sehat, engkau ibadah, itu nikmat luar biasa. Awal-awal saya melihat orang-orang ibadah sini banyak orang-orang sakit. Tapi saya lihat hari ini banyak juga orang yang sudah sembuh, orang sehat datang ibadah. Mereka sudah merasakan nikmatnya ibadah. Bilang kanan kiri begini, nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah. Ya, nikmat banget ibadah. Yang suka makan, suka kuliner, habis ibadah makan langsung mie, itu tambah nikmat lagi. Ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu, jago 15 tahun lagi. Banyak ya. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkata Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara, maka sembuh. Nah di sini kita melihat ada perantara. Lewat kue ara ini ditaruh di bara, orang yang hampir mati sembuh. Jadi kita bisa melihat ada perantara lewat kue ara ini. Ya, ayat 8, suruh baca 3.
Yesaya menjawab, ini akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan majukan bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak, saudara, 10. Biasanya kita kalau jalan dan matahari itu banyak di mana jalannya? Di mana jalannya? Belakang ke depannya. Ya sudah. Intinya di sini dia minta tanda dari Tuhan yang tidak biasa. Kalau saudara bilang bayangan di belakang, dia minta di depan bayangan muncul. Begitu kira-kira. Kalau bayangan depan, dia minta kalau Tuhan kasih dia sehat dari belakang bayangannya. Itu maksudnya sini, ya. Jadi dia kasih satu minta tanda sama Tuhan yang tidak biasa, tidak umum. Orang sakit kanker itu dari sakit biasa, diagnosa biasa, lalu stadium akhir, stadium 5 meninggal. Itu normal. Tapi ketika ada orang sakit kanker dan didoakan dan dia sembuh, hasil MRI mengatakan bersih, itu tidak biasa. Dan itu yang bisa terjadi Tuhan Yesus. Dan saya bisa saksikan, saya melihat, saudara mendengar bagaimana banyak orang yang mengalami kasih Tuhan dalam hal kesembuhan yang tidak biasa. Saya orang Makassar, kalau biasa lihat ada orang-orang sakit, orang berkunjung, sakitnya misalnya tumor, cancer, atau pecah pembuluh di otak, biasa orang Makassar begini, kasihannya berhenti selalu ke umurmu dan mati barang. Maksudnya kasihan tidak lama umurnya itu mau mati dia. Itu bahasa-bahasa orang mungkin kalau orang remaja juga ini ya, ada bahasa gitu. Halo, dan remaja, selamat malam deh. Betul ya? Mana si Moraka? Mana? Iya. Nah, ayat 11. Lalu Nabi Yesaya berseru kepada Tuhan, maka dibuatkanlah bayangan itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayangan itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Baik, satu kita lihat di sini lewat kue arah, maka sembuhlah dia. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan makan roti dan dari cawan ini. Jadi berbahagia saudara yang menikmati roti dan anggur dari cawan ini. Bapak Ibu adalah pribadi diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, diampuni, diselamatkan, dan oleh kemurahan Tuhan diberkati dengan kesembuhan. Wow, ini luar biasa banget ibadah ini. Luar biasa banget ibadah ini. Dan kamu lagi tahu, semua ini adalah gratis alias cuma-cuma. Kami tidak meminta, kami tidak menyodorkan kolektor kepada Anda, kami tidak menyodorkan untuk kasih persembahan, kami tidak menyodorkan Anda untuk menabur, tidak. Tetapi karena Tuhan Yesus kasih saya kuasanya, kasihnya, berkatnya cuma-cuma, maka Tuhan mau saya juga melayani, mendoakan, memberkati, semuanya gratis dan cuma-cuma. Kuasa Tuhan tidak boleh diperjualbelikan. Banyak orang minta pastor, berapapun saya dikirimkan airnya, saya siap mengganti. Bukan ongkos kirimnya, saya siap memberkati pastor ini. Saya bilang tidak, maaf, tidak dikirim. Kalau saudara minta pilih motor ini, pas datang, pas ada, ambillah gratis, dikasih gratis. Kalau sudah di luar kota, tidak perlu datang. Tiap pagi pastor ini doakan live streaming. Ada ribuan orang yang kita layani dalam live streaming, tidak perlu datang. Ini air biasa, ini air minum yang sudah dipom, higienis kita beli. Label ini hanya sebagai sign tanda bahwa pastor ini sudah mendoakan. Itu saja. Saya tidak jual air, saya tidak bikin air, saya tidak bikin air, gitu ya. Kalau di luar itu pilih water, itu adalah air elit AM yang kita pakai, kita ambil beli mesinnya setara dengan isi ulang.
Dan kita sudah cek di bagian kesehatan itu layak minum, higienis dengan segala filternya, alatnya, pemanasnya itu saudara ambil di luar itu, refillnya itu layak minum. Ya, tidak diperjualbelikan. Apabila kuasa diperjualbelikan, hilang manfaatnya. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Baik, kalau kue alar saja kita lihat dalam perjanjian lama Tuhan pakai media yang sakit bisa sembuh. Ini adalah simbol roti dan anggur, darah dan tubuh Tuhan Yesus. Saya percaya kita sebentar akan menikmatinya, mengingat akan Tuhan Yesus. Kita pulang bukan sebagai orang terhakim orang berdosa, kita pulang sebentar sebagai pribadi yang sadar kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya yuk supaya pesan ini tidak salah ngomong, tapi ada ayat firman Tuhan. Kita maju sekarang Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 33 sampai 35. Firman Tuhan, karena roti yang dari Bapa ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Jelas ya? Roti yang dari Bapa, roti dari Tuhan Yesus adalah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Maka berkata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti senantiasa. 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan. Maju ayat 47 sampai 48. Saudara baca 2, 3. Akulah roti hidup. Kata siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bilang, akulah roti hidup. Aku benar-benar makanan. Barang siapa makan roti dari aku, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, kenapa? Barang siapa percaya. Siapa yang percaya? Bukan percaya kepada Andi Simon, pada firman Tuhan. Siapa yang percaya? Berbahagia kau percaya, karena ngomongin Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya, ia punya hidup yang kekal. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi untuk roti sudah clear ya, kita sudah tahu ini perkataan Tuhan dan kita lakukan sesuai firman Tuhan. Sekarang tentang cawan, kita lihat 2 ayat lagi ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus pasal 11 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti 24, sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga dia mengambil apa? Cawan. Ini roti dan cawan hanya simbol pengingat. Sesudah itu Tuhan berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi udah selesai ya tentang ini ibadah 2S. 1 S pertama selamat. Di ibadah ini saudara mendapat keselamatan karena ada roti dan cawan anggur dari Tuhan Yesus sebagai jaminan hidup kekal yang dia sudah curahkan di kayu salib bagi setiap orang-orang yang datang percaya kepadanya. Amin. Terus pastor, kalau kirim water ini mana ayatnya pastor? Mana ayatnya? Saya buka ayatnya karena kadang-kadang saya melihat masih ada orang seniman dengan kita yang salah-salah ngomong. Saya cerita dikit ya. Kemarin ketemu orang seniman. Pastor, kapan Bapak praktek? Saya kan berkali-kali sampaikan baik secara
mengenal. Nah nanti lama-lama orang-orang itu akhirnya dia itu Andi Simon memang sesat sekali tuh. Dia praktek-praktek penyembuhan. Nah akhirnya kasihan, tubuh Kristus teracak-acak karena kita salah-salah dalam penyampaian. Saya tidak ke praktek. Kalau saya semisal tergiur, hatiku bengkok, buka praktek, alangkah kaya rayanya saya. Coba, hari Senin keluarga A jam 8, keluarga B setengah 9, keluarga C jam 9, keluarga D jam setengah 10. Antri yang orang di sana, di atas antri. Lalu di sana kita tarifkan, wis, serem kan? Tidak begitu. Nanti lama-lama bukan lagi tempat pelayanan, tapi jadi balai pengobatan. Seperti yang pernah dia lihat namanya Gus Samsudin. Saya bukan Gus, saya hamba Tuhan. Melayani cuma-cuma, tidak pakai tarif, cuma-cuma. Dan saya katakan bahwa kebaktian hari Minggu, setelah kebaktian saya membantu mendoakan, dan ternyata paling kesaksian banyak mendapat kesembuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sampaikan, kalau di luar hari Minggu, tolong supaya live streaming aja atau form doa saja, cukup, tidak usah harus datang. Udah jelas kan semuanya? Cuma kadang-kadang justru orang-orang sendiri, contoh para teman-teman gembala, contoh kemarin dari kementerian Gereja Bebas Kristen, mendesak minta supaya dilayani. Sedang hari Minggu harusnya jaga saya, karena kan hari Minggu saja kebaktian bisa doakan gitu loh. Kalau hari-hari lain saya orang cari saya izinkan. Saya mau seolah-olah Andi Simon punya kesaktian, saya punya kesaktian apa? Saya lapar, saya cari Coto Makassar D2. Nah kita isi naik. Saya lapar ya saya makan, saya capek saya tidur. Saya manusia biasa, nggak punya kesaktian, nggak punya ilmu, kasihan saya orang biasa. Kalau orang datang hari-hari lain cari saya dan saya membuka diri, tidak jaga hati, nanti saya tertutup, dia juga salah. Seolah-olah Andi Simon punya kesaktian menyembuhkan, karena nggak bisa. Saya membantu mendoakan. Cuma kadang-kadang orang-orang yang kenal saya itu paksa, nggak bisa kan? Dia sudah pulang besok, pulang ini harus ketemu, dan dia katanya harus. Jadi saya jelaskan di sini saudara supaya paham bahwa Andi Simon manusia biasa. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus hapus dosa umat manusia. Jadi saudara tidak perlu hormati, hargai Andi Simon berlebihan. Saya orang biasa. Saya juga tidak gila-gila hormat. Saya orang biasa. Tiap hari ketemu ibu kemarin, setiap hari jalan kaki di jalan-jalan gitu ya, menyapa tekan ojek, menyapa angkot, ketemu ibu kemarin gitu ya, ketemu gitu kan. Saya tiap hari di jalan, saya orang biasa. Jangan terlalu berlebihan saya. Kira-kira saya ini bisa jadi berkat buat saudara sekalian. Satu ayat lagi, biar kita selesai. Tentang healing water ini di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25 ya. Supaya kita sama-sama mengerti bahwa apa yang disampaikan ini tidak ada karena pengkultusan atau pemberhala, tidak ada, tapi semua saya hamba Tuhan dari rema firman Tuhan. Kita Keluaran 23 ayat 25. Puji Tuhan. Ayo saudara baca 1, 2, 3. Tetapi jadi ini ayat saya percaya betul. Saya beribadah, saya harus saudara beribadah. Orang yang beribadah, kata firman Tuhan apa? Makanannya diberkati. Makan itu tentang enak, mahal atau apa, rasa cuma sebentar di sini. Tapi makanan orang beribadah di sini diberkati. Waktu diolah diberkati. Tidak ada virus, tidak ada jamur, tidak ada radang di tubuh yang ada infeksi. Amin. Jelas ya? Dan air minum orang yang beribadah diberkati. Inilah ayatnya. Maka ini ayat biasa. Hamba Tuhan memberkati. Kiranya dengan berkat ini, dengan ibadah kita pulang sebentar, ini juga jadi berkat kesehatan buat tubuhmu bagi orang-orang yang membutuhkan. Udah jelas ya? Jelas semuanya? Jadi sampaikan ini semuanya karena firman Tuhan yang memberikan kalimat
syukur kepadamu Tuhan Yesus atas apa yang sudah kami dengar sabda firman-Mu. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya semua yang kami dapatkan hari ini menjadi makanan rohani terbaik bagi setiap kami. Amin. Sekarang saya serahkan aja kita untuk masuk berjalan Tuhan. Ayo, masing-masing dapat ayat-ayat suci firman Tuhan. Coba masing-masing hitungan ketiga, boleh yang kita declare ya. Hitungan ketiga masing-masing, saudara-saudara bacakan ayat-ayat itu untuk dirimu sendiri. Karena sudah kita secara acak loh, kita nggak ada settingan loh, kita ambil sendiri kan, kiranya jadi nomor hidup kita. Ya, boleh ya? Hitungan ketiga baca masing-masing, ini menjadi berkat buat kita masing-masing. 1, 2, 3. Di sini ada dapat ayat-ayat apa? Dan pula kita menanti-nanti. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, belum sampai ke bawah ini. Badannya belum sampai ke bawah. Berikan saya sesampainya tidak akan menambahnya. Amin. Dan Tuhan dialah ya Tuhan menolong kita dan beri. Amin. Semua dapat ayat-ayat ayat dari kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita angkat lebih tinggi di atas tangan kanan kita. Seperti apa yang Tuhan sudah firmankan hari ini. Dia berikan pengorbanan penebusannya karena kasih. Saudara diampuni, diselamatkan, dibenarkan, itu gratis. Gratis itu bukan murahan, karena manusia nggak bisa membayar dosanya. Tuhan memberi gratis, dia tebus, dia bayar dari salib. Dan di malam perjamuan Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi engkau sekalian, bagi pengampunan dosa. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Coba percayakan amin. Bapak Ibu bisa buka cawannya. Mari kita angkat dari tinggi sekali kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tanganku bergetar bukan karena sesaat nervous enggak, tapi karena sesuatu. Saya percaya ada berkat Tuhan. Saudara, kamu merasakan yang sama? Satu badan kita bergetar. Serasa di perut. Amin. Puji Tuhan. Kayaknya itu sudah paling sembuh, sudah kayak begini-begini. Puji Tuhan. Sesuai tulisan nomor cawan mengucapkan berkat atasnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Pada saat dari cawan ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Percaya kata kami? Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bisa taruh kembali di kursi masing-masing. Kita angkat dua tangan.
kami bersyukur padamu Tuhan, kami milikmu, dan kami tahu semua yang kami doakan hari ini, Tuhan tahu, Tuhan mengenal kami. Jangan takut lagi ya, perhatikan bunga maupun di dada, Tuhan hiasi tanpa berjejak. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kasih yang kami alami saat ini. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa berjejak. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat perlu Tuhan tahu. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan beri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mau pulang dengan pujian segala perkara. Pujian ini sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Dimanapun saya bawakan pujian ini, saya merasakan banyak bersaksi, Tuhan dimuliakan. Amin. Segala perkara dapat mengenal Tuhan Yesus. Yes. Segala perkara
yang mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya! Segala perkara dapat Tuhan urapi. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan kesetiaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya kami percaya. Yesus segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bersyukur pada yang mengatakan Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan pulang dan doa berkat. Sebelum itu, angkatlah air minum ini. Ini adalah air putih biasa ya, bukan air mantra, bukan air nyong-nyong, bukan air apa itu, bukan ya. Air minum biasa. Layak minum. Sekarang, Kak Sandi, hamba Tuhan memberkati air minum, air putih biasa itu. Nah, mungkin ada yang bawa minyak, itu minyak biasa juga. Tapi sekarang saya berdoa, biarlah air minum ataupun minyak biasa karena saudara-saudara diberkati, diberkati, diberkati. Saya mohonkan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika air minum ataupun minyak yang tangan saudara-saudara sekalian diberkati. Waktu engkau minum air ini ataupun minyak pakai engkau oleskan, Roh semua dari Bapakku menolong, menyehatkan, memulihkan, menyembuhkan. Dan saya berdoa dalam pelayanan kuasa Tuhan yang kena santet, bunga-bunga, tutup keturunan itu diputuskan, dilepaskan. Ada kuasa dalam doa orang benar, ada kuasa dalam apa yang kita ucapkan, karena Tuhan berkata di atas doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini ya. Kita ingin lagi. Saya mau minum silakan, saya mau kasih ke orang-orang nanti silakan. Puji Tuhan, segar banget. Baik, saudara di tempat masing-masing. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bukalah dua tanganmu, angkatlah dua-dua tanganmu. Bapak Ibu terkasih, senang banget ya ibadah sama saudara hari ini. Saya syukur banget kalau Tuhan bisa ibadah sama saudara. Ini nikmat banget saudara. Ibadah sama saudara ketemu bagi-bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Hari ini kan punya Tuhan, kita bersyukur. Besok belum tentu kita bisa ibadah sama-sama. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Apa saudara dari jauh kasihan yang mau keluar kota, dari Ambon, dari Papua barangkali. Terima kasih. Sebuah honor kehormatan banget yang saya bisa ibadah dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin besok sudah pulang ke Papua, ada dari Timor Leste, dari luar mana, luar kota, ya tetaplah ibadah
dan beruntung. Diberkati anak dan keturunanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati studi-studi anak-anakmu, diberkati keluar masukmu, apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat sukses, berhasil dan beruntung. Lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan dikenal orang berbahagia karena engkau panjang umur, sehat dan sukacita, setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah selesai, silakan Indra, misalnya dan mau jabat tangan, nanti saya akan menyapa saudara yang butuh bantuan doa, nanti silakan di atas saya doakan semuanya, ya. Lalu di samping di kotaknya, silakan yang mau baptis nanti silakan membaptis di kolam di atas. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak ya di dalam Tuhan sendiri. Shalom, shalom, shalom. Oh iya juga waktu itu seingat saya dan apa? Kenapa ya? Sudah tahu? Dari Samosir. Samosir. Iya. Ya, sini lihat. Sinaga. Sinaga. Ya. Terima kasih Pak Pastor. Tuhan berkati. Kok Samosir cetung tidak lihat Halo. Kok semangat?
atas saya kan. Nah, udah. Udah.